Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang medok. Oke, Polo, sebelum aku mulai video kali ini, aku mau memberi satu pertanyaan. Kalau misalnya Polo nonton detektif Ramit gitu ya, Polo itu paling mangkel sama kasus yang gimana? Pertama, misalnya kasus yang nggak terpecahkan, kita nggak tahu pelakunya siapa. Yang kedua, pelakunya ketangkep, tapi hukumannya itu ringan banget. Ketiga, ketangkep tapi nggak dihukum apa-apa. Polo paling mangkel yang mana? Dan cerita yang mau tak bawakan hari ini juga nggerget nopol, soalnya pelakunya tidak mendapatkan hukuman yang pantas. Langsung kita mulai. Kejadian yang mau ceritakan ini terjadi di tahun 2009, lebih tepatnya di Jerman. Lebih detailnya lagi, ini terjadi di suatu pusat pembelajaran mewah yang bernama Berlin Kaufhaus de Westen. Tempat ini juga dikenal sebagai KDW di Berlin. Berlin KDW, ini kalau misalnya di Indonesia kan agak mirip sama mall kayak Plaza Indonesia atau Grand Indonesia. Buat yang nggak tinggal di Jakarta, lain kali ke Jakarta, coba pergi ke dua mall ini. Aku pertama kali nang Plaza Indonesia ya, deg-degan ya. Sungguhan, semua tokonya branded, semuanya marmer, kayak apa ya? Mall tapi kayak hotel. Toiletnya, sungguhan, ngalah-ngalahi hotel bintang 5. Ya pokoknya gitu. Dan Berlin KDW ini juga merupakan mall yang dipenuhi sama toko-toko branded. Dan tentunya semua mall itu memiliki security, tapi karena banyak toko-toko brandednya, tentunya security di mall ini lebih ketat lagi. Tapi entah gimana ceritanya, di bulan Januari tahun 2009, terjadi sebuah pembobolan di mall itu, dan kejadiannya ini di malam hari. Jadi kondisinya itu waktu mallnya udah tutup, ada orang yang bobol gitu. Tanggal kejadiannya itu 25 Januari tahun 2009. Nah, di situ ada satu toko yang menjual perhiasan mewah. Tentunya karena ini merupakan mall mewah, di situ ada CCTV ya toh. Nah, di CCTV-nya ini terekam ada 3 orang yang menggunakan topeng dan membobol masuk ke Berlin KDW melalui jendela di lantai 1. Dan cara masuknya pun nggak terlalu spesial. Mereka pakai tangga dan juga tali. Dan setelah masuk ke situ, mereka itu menuju ke satu toko perhiasan mewah yang dinamai Christ. Nah, letaknya ini ada di lantai dasar. By the way, buat pol-pol yang pernah ke mall, biasanya lantai dasar itu tempat toko-toko paling branded. Semakin naik, biasanya itu semakin terjangkau harganya. Biasanya lantai paling atas, food court. Ya toh. Nah, Christ ini terletak di lantai dasar, bayangkan. 3 malingnya ini masuk ke dalam toko Christ, dan setelah masuk di situ mereka itu langsung membobol etalase, lemari, pokoknya semua tempat-tempat yang digunakan untuk menyimpan perhiasan itu dibobol dan dicuri sama 3 maling ini. Dan jujur mereka itu nggak ngasal ngambil, mereka itu milihin perhiasan-perhiasan yang mewah karena mereka juga maunya efisien. Ojo sampai tasnya penuh tapi uangnya dikit. Mereka itu benar-benar ngambilin yang harganya mahal. Dan di CCTV juga terlihat mereka ini berhati-hati biar alarmnya itu nggak bunyi. Jadi anehnya mereka ini berhasil membobol masuk mall, masuk ke toko perhiasan, tapi alarmnya nggak ada yang bunyi. Padahal kita kadang masuk Uniqlo nggak ngambil barang aja bisa bunyi loh. Tapi ini toko perhiasan, bayangkan. Maling masuk bobol, tapi nggak ada alarm yang bunyi. Sehingga mereka berhasil melakukan perampokan dan bahkan berhasil meninggalkan tempat dengan sangat bersih. Dan yang lebih aneh lagi, setelah kejadian ini, pihak mall ataupun toko Christ ini, dua-duanya nggak ada yang nyadar. Sampai suatu hari, satu petugas ataupun pegawai di toko Christ Jewelry ini, dia itu ngecek stok. Loh, tapi kok ada yang nggak ada? Loh, tapi kok nggak ada? Loh, kok nggak ada? Di situ mereka baru nyadar, kayaknya ada maling bobol masuk. Karena yang aneh itu nggak cuma 1-2 barang, nah mereka cek semua, ternyata yang hilang itu lumayan banyak dan kerugiannya ini mencapai 2 juta euro. Dirupiahkan sekitar 33 miliar rupiahan. Bayangkan, 33 miliar rupiah. Jujur, aku waktu baca kasus ini, jujur ini agak aneh. Karena kalau misalnya perhiasan, biasanya itu ada kodenya ya. Atau waktu dijual kembali, seharusnya bisa di-tracking. Kecuali mereka pakai pribadi atau dijual di pasar gelap gitu ya. Tapi, ini agak menarik. Nah, pokoknya pegawainya nyadar, terus setelah dicek karena kerugiannya lumayan besar, langsung lapor ke security pihak mall dan juga ke kepolisian. Polisi mendapatkan laporan itu langsung datang ke TKP dan langsung mengamankan tempatnya. Karena siapa tahu masih ada jejak dari pelaku yang tertinggal di situ. Meskipun selama beberapa hari mungkin sidik jarinya kehapus atau gimana, tapi sebisa mungkin coba
amankan. Seperti yang udah aku sampaikan tadi, memang rekaman CCTV-nya itu ada 3 orang yang terekam, tapi mereka pakai topeng. Nah, di sini kan kita mikirnya ya udahlah tinggal dicari ya. Ternyata enggak, karena mukanya itu benar-benar ketutup. Polisi ini kesusahan dalam mencari tahu siapa pelakunya. Sehingga clue yang bisa didapatkan oleh polisi melalui CCTV ini cuman postur badannya kayak gini, tinggi badannya kayak gini, gerak-geriknya kayak gini. Cuman sebatas itu, mereka nggak bisa memperkirakan siapa pelakunya. Yo, katanya kayak gitu. Dan mungkin ini karena 2009. Kalau terjadi di tahun 2020-an, mungkin sekarang lebih banyak cara untuk nangkep ya. Tapi ya pokoknya kayak gitu. Karena polisi nggak bisa menemukan clue dari CCTV, polisi akhirnya nyoba ngecek TKP dengan hati-hati mungkin. Mereka benar-benar berhati-hati dan berharap ada satu sidik jari ataupun sesuatu yang tertinggal gitu. Dan ternyata beneran polisi berhasil menemukan satu sidik jari dari pelaku yang ada di etalase. Tentunya ini sangat membantu dan sidik jarinya ini langsung dikirimkan ke pihak forensik untuk dicek. Karena mereka bisa nyocokkan sidik jari yang ditemukan di TKP dengan data sidik jari yang dimiliki oleh pemerintah. Dan ternyata setelah dicek, polisi berhasil menemukan pemilik sidik jarinya. Nah, di sini mungkin kita udah bisa meyakinkan siapa pelakunya ya. Nah, sidik jarinya ini merupakan sidik jari seorang imigran asal Lebanon yang tinggal di Jerman. Melihat ini, polisi udah yakin, oke, sidik jari udah ada, berarti bukti udah ada. Kita cek lagi data pribadi, tinggal di mana, ini semua dicek. Ya udah, kayaknya bisa ditangkap. Sehingga polisi langsung berangkat untuk pergi menangkap orang Lebanon ini. Nah, di sini kesannya kayak kasusnya bakal berakhir dengan baik dan juga selesai gitu aja ya. Dengarkan, ini baru awal mula ceritanya sebenarnya. Masalahnya, setelah polisi menangkap si pelaku ini, polisi jadi bingung lagi. Karena si pelaku ini memiliki saudara kembar identik yang bahkan sidik jarinya. Aku nggak ngerti ini emang bisa terjadi atau gimana. Maksud sidik jari yo persis yo. Ya pokoknya sidik jarinya itu sama, DNA mereka itu sama. Jadi sebenarnya waktu dicek sama kepolisian, di datanya itu muncul 2 nama, yaitu Hasan dan juga Abbas O. Dan dua-duanya merupakan imigran dari Lebanon yang berusia 27 tahun. Dan pada waktu itu mereka tinggal di Rothenburg. Meskipun polisi nggak tahu apakah ini sidik jarinya Hasan ataupun Abbas, polisi memutuskan untuk membawa ini orang ke kantor polisi. Sampai di kantor polisi, Hasan dibawa ke kamar A, Abbas dibawa ke kamar B. Nah, di situ diinterogasi. Dan biasanya yang sering dilakukan polisi adalah gini, oke, barusan loh, saudara kamu udah ngaku. Kalau kamu ngaku sekarang, dua-duanya tak ringankan. Tapi kalau kamu nggak ngaku, kamu semua yang menerima hukumannya. Nah, biasanya itu psikolognya itu dimainkan biar polisi bisa menangkap pelakunya. Masalahnya, Hasan dan Abbas itu mereka berdua, entah mereka janjian atau mereka udah latihan atau gimana, mereka itu terus-menerus bilang kalau mereka bukan pelakunya. Sampai polisi pun bingung harus gimana. Nah, di sini satu hal yang perlu tak sampaikan gini. Memang betul ini sidik jarinya ditemukan. Tapi polisi juga harus bisa membuktikan ini sidik jarinya siapa. Jangan sampai ini kelakuannya Abbas, tapi yang dihukum Hasan ataupun sebaliknya. Itu nggak boleh terjadi. Atau bisa dibilang nggak diterima oleh pengadilan. Sehingga polisi harus bisa membuktikan bahwa ini sidik jari merupakan miliknya Hasan atau miliknya Abbas. Interogasinya ini dilakukan nggak cuma 1 jam, 2 jam. Dilakukan berjam-jam. Sampai Hasan dan Abbas itu dudanya udah lelah. Di sini bukannya mereka itu mulai ngaku ataupun mulai membocorkan sedikit info. Sama sekali enggak. Malah mereka berdua ini sama-sama bilang ke polisi bahwa mereka ini akan nyewa pengacara untuk menuntut kepolisian. Jadi polisi ya nggak bisa apa-apa. Mereka punya sidik jari tapi nggak tahu ini sidik jarinya si A atau si B. Nggak bisa. Di sini sebenarnya aku mikir, apa nggak bisa polisi menghukum dua-duanya? Aku mikir gitu, tapi nggak tahu. Mungkin hukumnya nggak boleh kayak gitu atau gimana ya di Jerman. Jadi pokoknya polisi nggak bisa menjatuhkan hukuman semudah itu kesannya. Dan pada akhirnya Hasan dan Abbas ini benar-benar nyewa pengacara dan itu nggak apa-apa sebenarnya. Dan pada akhirnya Hasan dan Abbas ini benar-benar menyewa pengacara, tapi polisi tetap nggak nyerah juga. Mereka terus memanggil mereka berdua untuk diperiksa di kantor polisi. By the way, pengacara yang dipilih oleh Hasan dan Abbas adalah seorang laki-laki pengacara asal Jerman bernama Axel Weimann. Dan jujur, meskipun polisi nggak tahu apakah pelakunya Hasan atau Abbas, tapi karena polisi merasa mereka udah mengumpulkan bukti yang cukup, ini langsung dilempar ke sidang. Berharap jaksa bisa menghukum salah satu di antara mereka ataupun kedua-duanya. Dan sebenarnya, waktu kasusnya ini udah dilempar ke pengadilan, polisi juga nggak duduk diam. Mereka juga nyoba pakai anjing pelacak, terus pakai ahli biometrik, ahli CCTV. Semuanya itu udah dilakukan, tapi nggak berhasil menemukan bukti yang
cukup lancip gitu. Jadi mungkin karena kejadian ini udah terjadi beberapa hari sebelum ditemukan sehingga jejaknya ini udah lumayan pudar kesannya. Dan masalahnya wajah pelaku tidak terekam dan mereka berdua ini sangatlah identik sehingga susah juga untuk bilang siapa pelakunya. Udah gitu orang kembar, gesturnya, apanya sama semua. Dan jujur mungkin di sini polo-polo bingung, mosok ginian toh polisi nggak bisa nangkap. Tapi sebenarnya seorang ahli ilmuwan forensik yang bernama Jürgen Henke, dia itu bilang kalau kemungkinan besar pelaku dari kejadian kali ini adalah perampok profesional. Karena mereka ini bahkan bisa nembus masuk mall yang dipenuhi dengan toko-toko branded tanpa membunyikan alarm. Jadi nggak mungkin mereka itu bakal bisa ketangkap sebenarnya. Karena mereka ini udah sangat profesional. Bukannya nggak mungkin, tapi cukup susah untuk ditangkap. Dan beneran, entah gimana, polisi itu benar-benar nggak bisa menemukan bukti lain selain satu sidik jari yang ditemukan di dalam toko itu. Dan mungkin di sini ada yang tanya, loh tapi mas, kalau sidik jari kan bisa jadi waktu Hasan dan Abbas itu datang sebagai customer atau gimana gitu. Untungnya, Hasan dan Abbas itu nggak pernah masuk ke dalam toko itu di saat tokonya buka ataupun lagi jualan. Sehingga satu-satunya kemungkinan sidik jarinya Hasan atau Abbas ditemukan di situ, yaitu kalau mereka ini merupakan seorang maling. Udah gitu, polisi juga nggak berhasil menemukan seorang saksi mata maupun yang langsung atau tidak langsung. Belas nggak ada. Sebenarnya, waktu kasusnya ini dilemparkan ke pengadilan, kejaksaan pun lumayan yakin bisa menjatuhkan hukuman yang berat buat Hasan ataupun Abbas. Karena sebenarnya nggak cuma Hasan dan Abbas, tapi Hasan dan Abbas ini memiliki sepupu yang bernama Spider yang pernah membunuh seorang pensiunan berusia 77 tahun pada tanggal 18 Oktober tahun 2008. Dan kejadiannya mirip, waktu itu Spider sama rekannya bobol masuk apotek. Setelah itu mereka mencuri mobil BMW untuk melarikan diri. Nggak cuma itu, Hasan dan Abbas ini juga punya sepupu lain lagi yang bernama Ibrahim dan juga Bilal O. Dan mereka merupakan seorang kriminal di bawah umur karena mereka ini pernah nabrak seorang pria berusia 33 tahun saat nyetir mobil, dan waktu itu mereka berusia 15 tahun dan juga 17 tahun. Jadi udah ilegal nyetirnya nabrak orang. Berbeda dengan yang kita harapkan, pada bulan Maret tahun 2009, pengadilan melihat buktinya kurang sehingga Hasan dan Abbas dibebaskan dari tahanan. Dan jujur, polisi pun sedikit kehabisan clue karena ini merupakan perampokan, salah satu perampokan yang terbesar juga di Jerman. Dan dikarenakan ini, tentunya nama baik polisi pun lumayan hancur karena, mosok pelaku nyuri uang sebesar 33 miliar, polisi tidak berhasil nangkep, padahal ada CCTV, ada sidik jari. Tentunya polisi juga sangat dipermalukan. Sayangnya hingga tahun 2025, kasusnya ini belum terpecahkan dan kita nggak tahu siapa pelaku dari kejadian kali ini. Karena Hasan dan Abbas tidak menerima hukuman sebagai pelaku. Dan akhirnya di tahun 2010, kepolisian Jerman memutuskan untuk berhenti menyelidiki kasus ini. Dan sayangnya mengadopsi peraturan masa kadaluarsa untuk sebuah tindak kriminal. Sehingga di tahun 2019, 10 tahun setelah kejadian, kasusnya ini udah dianggap kadaluarsa sehingga polisi udah tidak bisa lagi, meskipun nantinya pelakunya ngaku. Karena di mata hukum udah terlihat kasusnya ini udah selesai alias beres gitu. Yap, jadi kasusnya kayak gitu. Ada toko yang kerugiannya mencapai 33M, ada sidik jarinya, tapi pelakunya nggak berhasil dihukum. Aku yakin kejadian-kejadian kayak gini terjadi lumayan banyak di banyak tempat. Namanya sebuah peraturan itu ada batasannya. Karena yang membuat peraturan itu bukanlah Tuhan, melainkan manusia. Sehingga kadang kita ngerasa, kok peraturan dan hukum itu cuma sebatas ini sih? Iya, ini nggak bakal bisa sempurna. Oke, polo-polo, tapi berharap ke depannya 2026, 2027, hukuman terus bisa lebih baik lagi agar pelaku-pelaku seperti ini bisa dihukum sesuai dengan ulahnya. Makasih sudah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video